perusahaan wall clipper Yang Amerika itu, Amerika. 800.000 Satu kali potong 800.000. Kan tadi kan investasinya besar, sofanya aja mungkin 4 juta, 5 juta terus. Halo kekawan. Ya, tadi kan kita bahas nih, Bro, soal mahalnya barber. Terus price ya price, harga. Ini penting sebagai misalnya konsumen. Ya, kita harus tahu sebenarnya membayar dengan harga 150.000 untuk memotong rambut itu apa yang membedakan, atau sekalian dijawab saja apa yang membedakan barber shop Madura, tukang cukur yang biasa di pinggir jalan, atau salon. Apa sih yang membedakan, maksud saya apakah kelasnya beda hingga price-nya berbeda pula, atau apa yang sebagai perusahaan barber? Ini pertanyaannya menarik sekali. Jadi begini, setiap orang usaha itu mempunyai market masing-masing. Dimana sebenarnya analoginya begini ya, sebelum saya menjelaskan lebih detail, analoginya seperti ini. Bidan sama dukun sama-sama bergerak di bidang kesehatan untuk proses persalinan. Ya. Bedanya dukun sama bidan, dukun itu berdasarkan pengalaman, tapi tidak dengan teori-teori dan ilmunya kan? Ya. Lebih sekolahkan. Sementara bidan ini dia selain pengalaman, dia juga dibekali dengan ilmu. Ya. Nah, seperti itu. Proses penanganannya beda tentunya. Seperti itu. Nah, kami pun di sini seperti itu. Misal kayak barber. Mas percaya misal mempunyai lisensi dari perusahaan wall clipper Yang Amerika itu, Amerika kan. Nah, itu. Jadi tentunya saya dengan investasi sekian, tentunya marketnya juga beda, seperti itu, harganya juga beda. Pertama, alat-alat saya. Ya. Nah, alat-alat saya menggunakan wall 5 star semua, hampir semua wall 5 Ini star. Ini alat-alat ini sebagian contoh adalah premium ya, bisa dikatakan premium di kelasnya gitu. Kelasnya. Oh. Seperti itu, untuk menggunakan sisir pun. Artinya kita mengerjakan sesuatu itu dengan ilmunya, seperti itu. Ada seninya juga, Ada tadi yang seninya kita bilang juga. ya. Oh, oke. Kita lebih ke apa ya? Pertanyaan tadi kenapa lebih mahal ya? Ya, lebih mahal. Ya, itu dia. Sebenarnya jasa itu, seni itu tidak ada ukuran untuk harga ya. Price. Oh, Dan kemudian saya mematok harga dari 35 sekarang 50, 60 sampai 150.000 untuk panggilan ke rumah. Nah, begini, UMR ya. Saya mengambil 1% saja loh dari UMR. Misal kalau UMR di Halmahera Selatan. Di Halmahera Selatan itu UMR-nya berapa? 2,7 apa? 2,7 lah. 2,7, 1%-nya berapa? 1% sekitaran 270 ya. 27.000. 27.000. Saya ambil 2% berapa? Berarti sekitaran 500 lebih. Bukan. Yang mana? 2% dari 2.700.000 kan 50 sekian. Ya 54.000. Sementara kamu menginvestasikan rambut kamu, style kamu, kepercayaan diri kamu yang bisa menunjang formalitas kamu hanya dengan menyisihkan 2% dari. Nah, itu tolak ukur saya mengambil harga. Di luar sana banyak kok yang 150, 200, bahkan ada salah satu barber yang kemarin pernah sempat menjadi juri di Detas. Itu 800.000 loh satu kali potong. 800.000. Wow. Dia harganya itu 500 sampai 2 juta. Bisa kok nanti di browsing. Kan ini hal baru di tempatnya domisilinya Bro Ivan nih. Artinya di Bacan, hal baru. Bagaimana dukanya, pasti susah bangun brand. Ya, dengan ada timpang komparasi harga yang lumayan, ini hal baru untuk orang sana. Bagaimana bertahan dengan itu, atau waktu opening berapa sih orang yang datang? Pertama opening itu tentunya yang saya libatkan orang-orang sekitar dulu tuh. Tapi ada yang datang? Ada. Karena sebelum saya buat kan saya hegemoni dulu saya. Oh, sudah brand kemana-mana, promosi. Saya sebelum bangun barber ini saya pernah jualan pomade dengan brand Givenchy. Pomade. Awalnya itu pas saya jual pomade itu, bahkan pertama saya jual pomade kan saya punya toko di sana. Sembako tuh gitu. Nah, saya taruh di situ.
Orang kiranya itu sebenarnya sepatu, kan dia kaleng. Pomade dianggap Ya, seperti saya pun pada mengenal pomade itu tahun berapa ya? 2000 dia booming 2015 2014-15 lah. Itu di Makassar. Saya mulai bisnis pomade ini 2016. Saya jualan itu, saya itu beberapa barber sampai akhirnya saya bisnis sendiri. Cuman saya saat ini tidak berhenti produksi. Saya lagi cari-cari gimana sih caranya bikin uniform apa aja semua itu kan. Mau ada brand sendiri ya gitu. Jadi gimana tuh bangun setelah diboomingkan, akhirnya berapa lama sih baru dikenal dan ramai dan bisa untung lah? Awalnya itu saya dari 5 sampai 10 per hari. Awalnya 5 sampai 10 hari orang-orang nih. Bahkan 2 orang dalam satu hari itu pernah. 2 orang dalam satu hari. Pernah kosong sama sekali? Pernah. Pertama yang namanya hal yang baru kan ya. Awalnya tuh banyak yang datang cukur, tapi tukang cukur semua. Banyak yang datang cukur. Iya, awalnya tuh, tapi tukang cukur semua karena sebelum saya buka, saya survei dulu semuanya nih. Jadi customer bilang, oh ini yang kemarin saya datang di tempat cukur kan. Jadi yang datang pengen tahu juga tukang cukur sendiri. Tukang cukur yang datang terus ada kan, maksudnya beberapa orang juga mungkin yang datang ke bacaan itu yang sudah pernah dibuat itu kan bukan benar-benar hal-hal yang baru sih sebenarnya. Bukan benar-benar hal-hal yang baru, bacaan maju. Tapi tadi ada cuma komparasi harga itu memang masih banyak yang belum menerima kok bisa. Tapi setelah saya jelaskan mereka bisa menerima yang dari 35 hanya 50. Di Ternate kan bacaan itu dari Ternate nyebrang ke bacaan itu kalau pesawat sekitar 30 menitan. Kalau kapal laut 30. Kapal laut itu 5 jam. Berangkatnya subuh sampai jam. Kalau misalnya kayak tadi ada kisahkan bahwa sudah dijelaskan bedanya, suka dukanya, bahkan pernah kosong, bahkan yang ramai datang. Alhamdulillah gak pernah kosong sih. Oh enggak, dia paling fluktuatif. Dia bisa stabil itu di tahu ke bulan berapa? Bulan 78 lah. Bulan 78 setelah buka. Berarti berjuangnya selama 7 bulan, 8. Pernah sih saya mengedukasi terus tuh. Pernah merasa ingin tutup saja deh karena jenuh itu apalagi pas dia 2 orang datang. Beberapa rekan-rekan saya tadi ada yang mau mengajar mimpinya kan mau jadi polisi tes. Ya. Kan tadi kan investasinya besar, sofanya aja mungkin 4 juta 5 juta, terus yang ini aja mungkin 500.000 atau 300 lebih. Terus 2 orang yang datang per hari gimana? Itu dropnya gimana bisa bangkit lagi? Alhamdulillah sana teknik ya. Wah iya. Ada penguatnya ya. Ada teknik ya. Iya. Luar biasa. Berjuang terus ya. Keep on fighting till the end. Keep on fighting till the end. Luar biasa. Jadi suka dukanya itu ya. Saya harus akhirnya sendiri. Saya percaya usaha yang saya lakukan, kerja keras yang saya lakukan itu, setiap kerja keras itu selalu ada nilainya di mata Tuhan. Setiap saya selalu melakukan hal yang terbaik. Setiap kerja keras ada nilai di mata Tuhan. Oke. Jadi gini kan, artinya kita lihat bahwa susah membangun sesuatu yang baru, membangun brand. Defense ini dibangun dengan darah dan air mata, perjuangan bahkan drop sama sekali. Sempat dengan kayak saya mundur saja lah. Teman-teman lah. Kerja aja lah gitu. Kita kan pernah kan sama-sama kemarin. Oh iya pernah ya betul. Kita kritisi negara. Betul. Saya bilang, kemarin saya kan mengelola negara begini. Semenjak saya kelola satu usaha ini, saya jadi sadar. Ternyata mengelola sesuatu itu tidak gampang, sulit. Integritas di sini saya pertaruhkan, Pak. Maksudnya, kamu kemarin begini bilang begitu. Kelola 4 orang saja setengah mati. Kelola diri sendiri saja itu setengah mati. Jadi ada sebuah challenge yang harus sebuah tantangan yang mesti dilewati. Bisa saja saat ini saya tutup terus saya berangkat, saya cabut ikut teman kerjakan. Cuman lagi apa yang saya mulai itu harus bisa saya selesaikan, bisa saya besarkan. Itu mimpinya ya. Harapan-harapannya sih misalnya untuk Jivan sendiri, untuk diri sendiri, mungkin ada life goals ke depan. Gini, kalau gajah mati meninggalkan gading. Ya. Manusia mati kan meninggalkan nama. Ya. Saya bukannya nama saya punya, saya harus
meninggalkan brand. Ya tadi G-Fans. Ada sejarah yang harus Ada sejarah. Oh mungkin kayak gini. story. Biarkan sejarah yang mencatat Bro Ivan sebagai seseorang yang bermanfaat gitu. Oh. Saya berangkat dari Filosofi tadi. Di tengah-tengah GIF dan S yang banyak. Jadi itu harapannya ya. Harapannya Misalnya kita. Untuk bisnisnya harapannya apa? Semoga industri ini semakin maju. Kemudian semoga juga customer makin mengerti toh. Ya. Saya mau lihat sih bagaimana proses mencukur atau potong rambut ala barber, ala G-Fans sebagai owner, karena kan di tahapan bisnis itu ada beberapa bro, ada self employed, manager, owner ini dan lain-lain, dan bro ini masih kadang-kadang turun ketika timnya belum bisa benar-benar terlihat. Nah, artinya belum benar-benar bisa meninggalkan, dalam artian seperti itu, masih self employed kadang-kadang dan di bisnisnya. Walaupun saya mungkin harapan saya bisa kalau saya sudah besar atau bagaimana, saya tidak akan meninggalkan, insya Allah. Makanya itu tadi mau lihat langsung proses. Boleh. Di mana tumbuhnya rambut? Di situ harus ada G-Fans. Ada G-Fans luar biasa. Saya mau memperlihatkan ke kawan-kawan proses potong rambut ala G-Fans Barbershop yang berdomisili bertempat di Bacan, Pulau Bacan. Jika teman-teman ke Pulau Bacan bertemu dengan ownernya G-Fans, seorang anak muda yang kreatif, pelaku industri kreatif, penyumbang mungkin pajak untuk negara, meskipun pajaknya kita tidak tahu dari kemana. Tapi kita berpikir positif saja. Tentu milenial yang sedang membangun daerahnya, tentu kita berterima kasih. Orang yang berbeda dari jalan kebanyakan orang lain, memilih jalan ninjanya sendiri seperti itu. Oke baik, itu saja. Saya mau langsung melihat Bro Ivan mempraktekkan. Cuma sebenarnya alat saya ini saya bawa kemarin kan buat nyetan teman, tidak lengkap sih sebenarnya. Tidak apa-apa, kita semampunya dan 30% yang saya bawa. Oke baik, di bicara bisnis, ya apa bebas. YouTube mah lebih dari TV bro. Boom apa itu? Jadi tapi dalam artian ya ini ada jalan gitu ya, jadi langsung. Tapi siapa kira-kira ya? Saya panggilkan orangnya banyak di sini. Siapa? Ada teman. Pokoknya sekarang lagi gondrong tuh, susah sekali. Kan harus percaya bahwa di mana ada orang gondrong itu harus ada barbershop kayaknya.